Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kembali kita jumpa di kesempatan video kali ini. Kita akan coba membahas tentang sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Artinya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, bacaan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun salat. Yang kedua, pada salat jahriyah, ya salatnya terdengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah dengan tartil dan berhenti pada setiap ayat. Ummu Salamah pernah ditanya tentang bagaimana ketika Nabi membaca surat Al-Fatihah. Jawab Ummu Salamah, ya kana yuqatta'u qira'atahu ayatan. Beliau membaca dengan berhenti di setiap ayat. Ya, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Su'aib al-Amaut. Ya, yang ketiga untuk bacaan Maliki Yaumiddin, maka ini ada dua cara membacanya. Yang pertama, bacaan mimnya dipanjangkan, Maliki Yaumiddin, dan yang kedua mimnya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Ya, semuanya benar. Nah, keempat, pada sholat jahriyah dianjurkan agar imam tidak mengeraskan bacaan basmalahnya dan dikeraskan ketika memulai pada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu an menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali sholat dengan takbiratul ihram, dan beliau mengawali bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis muttafaqun alaih. Artinya, ya, 7 ulama yang mahsur ahli hadis ini mensepakati. Yang kelima, untuk sholat jahriyah, yaitu sholat yang imamnya membaca dengan keras, ya makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah karena makmum telah diwakili sama imam. Ya, demikian menurut pendapat yang lebih kuat atau rojih. Ya, sedangkan untuk sholat sirriyah yang tidak dikeraskan, ya seperti zuhur, asar, yaitu ketika imam membaca dengan lirih, maka makmum membaca Al-Fatihah dengan sirriyah, ya atau lirih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami jamaah sholat, ada beberapa sahabat yang membaca Al-Quran. Kemudian Nabi merasa terganggu dengan bacaan tersebut dan melarang para makmum untuk membaca Al-Quran pada salat jahriyah. Itulah sebabul wurudnya, dan melarang para makmum untuk membaca Al-Quran pada salat jahriyah. Pada peristiwa ini, Abu Hurairah mengatakan, ya kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran ketika sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau membaca dengan suara keras yang terdengar oleh makmum, dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Imam Malik. Yang keenam, jika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah ruku, maka makmum tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, tapi langsung mengikuti imam. Ya, kemudian beberapa kesalahan ketika membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Biasanya kesalahan ini dialami oleh orang yang terkena penyakit was-was. Yang kedua, mengeraskan bacaan basmalah ketika menjadi imam. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim. Ya, dalam riwayat yang lain juga dinyatakan, ya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma
mereka semua mengawali bacaan sholat mereka dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, kemudian dalam riwayat lainnya ya disebutkan mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ya, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin membaca basmalah dengan suara lirih, jadi bukan tidak dibaca. Ya, adapun adanya beberapa riwayat yang mensyariatkan membaca basmalah dengan keras adalah riwayat yang lemah, bahkan dikatakan palsu. Ya, Syekhul Islam ditanya tentang hadis yang menyebutkan membaca basmalah dengan suara keras. Beliau menjawab, para ahli hadis sepakat bahwasanya tidak ada satu hadis sahih pun yang secara tegas menyebutkan membaca basmalah dengan suara keras. Riwayat yang secara tegas menyebutkan membaca basmalah dengan keras hanya ada pada hadis palsu. Taudilul Ahkam. Ya, yang ketiga atau C, membaca Al-Fatihah dengan tidak putus-putus pada setiap ayat atau di wasol. Ya, perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat atau D, tidak ada anjuran untuk membaca Al-Fatihah dengan satu napas. Justru hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah hukum membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.